mengedukasi mereka karena saya merasa peduli, sayang terhadap anak-anak generasi Indonesia utuhnya. Kami berikan edukasi dulu karena prinsip hidup budaya Sunda, apapun kegiatannya untuk anak-anak Indonesia, saya siap. Kalau misalkan ada respon dari pejabat, dari siapapun, dari perbedaan keyakinan, misalkan ada donasi, demi anak Indonesia, saya siap untuk menerimanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Herti, apa kabarnya Kang Herti? Baik, Baik ya, alhamdulillah. Sampurasun. Sampai Kang. Apa itu Kang? Itu wayang ciluk. Wah, Oh, wayang Cinukba. itu barat itu. Luar biasa. Itu Akang yang buat sendiri ya? Ada kebetulan UMKM tetangga kami, jadi mereka titip aja buat anak-anak biar nanti kalau ada event itu dia main ya. Ah, siap Kang. Kang Herti, bisa diceritain Kang latar belakang Akang nih dan juga kesehariannya sebelum Akang aktif di kegiatan edukasi anti bullying Kang. Karena Kang Herti ini setahu saya aktif banget ya mengedukasi anak-anak agar tidak melakukan bullying, menekan angka bullying juga, bener ya Kang ya? Betul. Boleh diceritain Kang kenapa Kang Akang sepeduli itu? Ya, kebetulan kami di lingkungan kampung ya, di lingkungan saya selaku seksi informasi pendidikan anak-anak usia dini, remaja, dan ABG. Dan kalau di desa saya dulu mantan MPKT, mantan pembina Karang Taruna Desa Jayagiri, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Terakhir, merangkap sebagai kurir titipan dari para dermawan misalkan di hari-hari keagamaan mereka menitipkan uang atau amplop isi uang untuk diberikan pada maaf fakir miskin, orang tua jompo, janda-janda tua, bukan janda-janda cantik, bukan. Anak yatim, maaf, anak difabel, anak berkebutuhan khusus, anak-anak putus sekolah, dan anak-anak yang ya sedikit kekurangan, maaf. Saya utamakan mereka sifatnya anak dari para dermawan. Insya Allah saya sampaikan tidak korupsi. Zaman sekarang kan banyak umum tidak korupsi. Sayang kalau itu ya. Oke, Kang. Momen apa sih Kang yang bikin Akang tuh terpanggil gitu untuk ngelakuin edukasi terhadap anak-anak korban bullying Kang? Ada nggak sih? Ya, begini. Saya melihat di medsos atau televisi atau berita-berita yang lain mengenai maaf dari awal dulu ya mengenai Boleh. misalkan ada maaf ada budak paksa, ada penganiayaan anak, ada penculikan anak, hingga maaf titik-titiknya yang sekarang mungkin mengerti anak kecil hamil. Saya miris sedih dalam hati. Aduh, kasihan itu anak-anak kita. Makanya dimulai dari belakang semenjak COVID saya melakukan edukasi kampanye stop kerumunan, yuk pakai masker, yuk cuci tangan, jaga jarak, disemprot disinfektan, terus melangkah
edukasi stop anak-anak memakai perhiasan stop di keramaian atau di luar. Terus edukasi stop jangan kelamaan memakai gadget. Terus stop anak-anak stop bullying, perundungan, dan terus digenjot hingga saat ini. Karena mengapa? Kita tahu juga satu hal bullying meningkat karena anak-anak baik di luar tetangga atau di sekolah begitu. Oke, Kang. Berarti hal-hal tersebut yang pengen banget akan tekan ya, dan untuk menciptakan generasi muda yang memang tidak lagi berperilaku seperti itu ya, Kang ya. Nah, pendekatan yang akan lakuin sendiri terhadap anak-anak dalam mengedukasi itu seperti apa, Kang? Katanya Akang suka banget pakai cosplay-cosplay gitu loh, atau bikin-bikin drama katanya. Iya nggak, Kang? Betul. Ketakan terhadap anak-anak saya utamakan dengan ramah, dengan senyum. Bagaimana mengajak anak-anak untuk mereka mau bergabung. Karena anak-anak sekarang kan ya belum pada tahu anak-anak itu pernah dengan TV atau bermain HP, tetapi kami bertahap step by step untuk terus melakukan pendekatan sehingga mereka mau bergabung bersama Kang Herdi untuk menjadi edukasi ini anak-anak para Luar anak-anak biasa. betul. Oke, luar biasa banget, Kang. Akang mulai mengedukasi anak-anak ini sejak kapan tuh, Kang? Sejak hampir 5 tahun belakang. 5 tahun ke belakang ya? Gimana respon dari masyarakat ataupun orang tua dari anak-anak sendiri gimana, Kang, terhadap Akang? Baikkah responnya atau ada yang nolak? Kebetulan saya melakukan edukasi stop bullying perundungan itu. Yang pertama dilakukan saya sendiri dulu. Karena di wilayah kami itu merupakan kampung terpadat di desa kami, dan desa kami selalu desa terpadat juga di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dan terpadat juga penduduknya keempat kalau tidak salah di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Otomatis anak-anak usia dini, remaja, dan ABG-nya itu banyak. Jadi saya berpikiran saya menciptakan atau mengedukasi mereka karena saya merasa peduli, sayang terhadap anak-anak generasi Indonesia untuknya. Siap, luar biasa banget, Kang. Nah, dari hal-hal yang Akang lakuin ini, tantangan terbesar dari Akang itu apa, Kang? Ada nggak Tantangan tantangannya, terbesar, Kang? betul. Kalau mau melakukan edukasi, karena anak-anak kalau diajak suka mau gitu ya, ayo kita ke edukasi, ayo, maaf ya, anak-anak real saya yang selalu melakukan peserta dalam video-video edukasi itu, maaf, ada anak-anak difabel, berkebutuhan, anak-anak tunarungu, anak-anak putus sekolah, anak-anak yatim, anak-anak PPK, mereka bergabung, diajak oleh saya, ayo, biar mereka mandiri, kata Sunda, daerahan, nggak minder, Ya. jadi berubah dengan sendirinya, mereka mampu berekspresi. Oke, Kang. Kang, saya jadi penasaran, Kang. Akang selain ngasuh anak-anak, mengedukasi anak-anak ini, kegiatan sehari-hari Akang itu apa sih, Kang? Akang masih kerja atau pensiunan maksudnya? Nah, saya kerja sebagai Maksudnya, Kang? perjalanan atau cleaning service di salah satu perusahaan pasar di Kota Bandung. Jadi begitu saya datang ke tempat kerja, yang pertama dilihat dulu pinggir jalan, trotoarnya ada sampah, terus dipungut. Kalau ada sampah banyak, saya plastikin. Kalau ada ini, di sweeping aja, disapu-sapu biar indah. Karena yang utama di depan kantor dulu, di luar lingkungan, istilahnya di trotoar. Jadi jalan umum dulu, pinggir jalan umum dulu yang saya bersihkan. Gitu. Oke. Jadi setiap harinya Akang kerja sebagai tukang sapu jalanan ya, Kang ya? Di Lembang ya, Kang ya? Di Bandung. Luar biasa.
Jarak Lembang ke Kota Bandung sekitar 12 kilometer lah. Wih, luar biasa banget. Kang, ada cerita nggak Kang? Dari anak-anak yang Akang asuh, yang Akang edukasi, eh, yang menunjukkan perubahannya Kang setelah ikut sama Akang atau setelah Akang edukasi. Yang sebelumnya anaknya bandel mungkin, terus tiba-tiba sekarang udah jadi baik misalnya. Ada nggak Kang ceritanya? Begini, ketika mereka sedang berkumpul atau bermain di lingkungan, kebetulan saya datang, kami berikan edukasi dulu karena prinsip hidup budaya Sunda itu ada silih asih, silih asah, silih asuh, saling ajenan, saling menghargai, tidak membenci sesama. Ada dua kategori benci. Ada benci dengan ucapan, misalkan, "Hei, kamu, kamu, nah begitu, kamu salah." Nah, dua, benci dengan gestur. Kalau dalam bahasa Sunda, dalam keseharian ada, "Oh, kok ini tempat di jalan, awas itu." Nih, sambil dikepalin, begitu. Jadi prinsip Sunda kami selalu tekankan pada anak-anak untuk saling menghargai. Itulah dalam agama, mungkin dalam agama Islam saya. Yuk kita jangan saling membenci, yuk kita sayang menyayangi, karena semua adalah saudara kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, betul Kang. Saya sangat setuju banget ya. Jadi benci itu gak harus lah, ngapain juga benci juga ya Kang ya. Harus saling menghargai, menyayangi juga ya, yang juga mengasihi. Baik Kang, Kang. Begini, Ya, kalau dalam bahasa Sunda, ayah kacai jadi salawi, darat jadi salapa. Di kasur mah jangan meniduri istri orang lain. Kesumur jadi dulur. artinya apa tuh Kang? Artinya seuyunan harus bersatu kalau dalam bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Bahasa kerennya, yuk kita jaga rasa sayang, saling paham. Oh, luar biasa banget sih. Semangatnya luar banget Kang. Semangat Akang luar biasa banget. Pokoknya luar biasa Kang ini. Kang, jadi penasaran nih. Akang ini juga mengasuh anak-anak di rumah Akang atau enggak Kang? Atau gimana? Anak-anak juga Akang yang apa? Kasih makan dan lainnya, sekolahin juga atau gimana Kang? Begini, kebetulan untuk membiayai hal yang lebih tinggi, karena kami ekonominya tidak ada masalah. Jadi seminggu sekali mereka bermain di rumah, atau bila bertemu di jalan, bila ada rezeki. Saya kalau maaf, kan saya sudah menjadi MC komentator di festival sepak bola. Oh iya. Nah, sedikit uangnya disisihkan oleh saya untuk kebahagiaan mereka, baik untuk memberi camilan, minuman ringan, ya sebenarnya aja. Yang penting mereka bahagia begitu. Besar bangga, tetapi rasa kepedulian saya terhadap mereka. Maaf, saya ulang, anak-anak difabel, berkebutuhan khusus, yatim, anak-anak sekolah, baru saya perhatikan. Itu untuk lingkungan saya. Hebat, hebat banget Kang. Meskipun keterbatasan finansial itu nggak jadi halangan buat Akang ya. Ada nggak harapan dari Akang nih? Kalau misalnya banyak orang yang lihat video kita nih Kang, podcast kita, mungkin ada yang mau dermawan mungkin, yang mau nyumbang, kira-kira gimana Kang? Saya ucapkan alhamdulillah, semoga para donatur kita memberikan kepada saya dan dia dapatkan pahalanya lebih besar lagi. Karena di dalam apa? Maaf, ada anak-anak difabel, berkebutuhan khusus, yatim, untuk sekolah yang mereka membutuhkan undangan melalui saya, karena saya kebutuhan cinta
pada umumnya anak-anak Indonesia supaya mereka bersaing maju. Jangan terus ada gesekan itu ini kita utama di sekolahnya ataupun di luar. Yuk kita saling sayang menyayangi, rasa sayang saling paham diutamakan itu karena kita semua adalah sama ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, amin. Semoga nanti banyak orang yang mau ikut jadi donatur ya Kang ya, Kang nanti ya. Nah, kalau misalnya nih ya, kalau misalnya Akang dikasih fasilitas dan juga dukungan penuh, seperti apa sih Kang? Bentuk ruang edukasi impian yang akan pengen itu kayak gimana? Akang pengen bangun perpustakaan misalnya yang luas atau ruang kelas yang kayak gimana buat anak-anak main untuk edukasi gimana Kang? Semisal ini Kang ya. Kalau tanah mah adalah saya itu. Tinggal biaya bangunan yang penting. Jadi saya pengen mempunyai bangunan ramah anak-anak. Di mana di dalamnya nanti saya akan menyimpan perpustakaan, main, tempat belajar yang nyaman supaya mereka pintar bersaing dengan negara-negara yang lain. Karena tahu Indonesia, kita dengar-dengar banyak sebenarnya bakat-bakat kepintaran anak-anak Indonesia. Misalkan ada yang juara sains internasional, juara olimpiade matematika, juara pencaksilat dunia, juara kesenian dunia. Ada sebenarnya kalau ditarik, kalau kita sebagai pendidik yang cerdas, Indonesia itu sumber daya hebat-hebat. Sehingga janganlah misalkan di sekolah atau di lingkungan luar ada stop bullying dan perempuan. Salahnya di mana? Saya juga berpikir apakah misal maaf orang bodoh saran untuk Mendikbud. Misalkan daftar pelajaran di sekolah itu setelah hari libur biar anak-anak semangat sekolah di awal hari misalkan hari Senin. Jangan terlalu pelajaran yang menyusahkan. Kalau dulu zaman saya mungkin matematika betul. Jangan yang hese sudahnya pikirannya. Aduh dia matematika saya. Nah kalau bisa hari Senin itu pelajarannya yang sedang-sedang dulu. Step by step. Nanti Selasa, Rabu kita ingin terus pelajaran agak tinggi. Dan jika ini maaf usul dan saran dari yang bodoh saya sendiri satu gini ini hasil kalian bicara tapi itu pelajaran anak-anak itu anak-anak yang mau menjadi penyanyi, anak yang mau menjadi pemain sepak bola, anak yang mau pencaksilat, anak yang mau menjadi ustaz, kalau Islam atau ustazah, misalkan non muslim pun ada yang mau pintar keagamaannya atau mau kesenian. Nah, disatukan Sabtu itu semuanya bebas, pakaiannya sesuai kreasi dan keinginan anak-anak. Jadi kelas 3 seluruhnya dikumpulkan. Kelas 2 dikumpulkan. Kelas 1 dikumpulkan. Jelang libur sekolah. Itulah harapan saya mungkin untuk kebahagiaan dan mereka generasi Indonesia. Oke Kang, luar biasa banget semangatnya. Kang Herti, kalau misalnya nih, Akang ini kan peduli banget dengan lingkungan, terus peduli banget juga terhadap kemajuan anak-anak, perkembangan tumbuh kembang anaknya juga anak-anak juga ya di lingkungan Akang. Jika misalnya Akang ada yang mau disampaikan kepada pemerintah Kang dalam ya mendukung misalnya program yang memang bagus banget ini yang udah Akang jalanin, kira-kira apa Kang? Semoga aja nanti ada yang denger dari kalangan pejabat, dari pemerintahan Kang. Mudah-mudahan itu yang kami harapkan karena saya pun sebenarnya merasa
edukasi terhadap anak-anak Indonesia itu hanya untuk kemajuan, kebanggaan anak-anak generasi Indonesia. Saya dengan ikhlas, panggilan berani, panggilan jiwa sebagai Muslim. Apapun kegiatannya untuk anak-anak Indonesia, saya siap. Kalau misalkan ada respon dari pejabat, dari siapapun, dari perbedaan keyakinan, misalkan ada donatur, demi anak Indonesia, saya siap untuk menerimanya. Gitu. Oke, Kang. Ya, Saya jadi penasaran nih, Kang. Pengen dengar pendapat Kang. Akang kan dari Lembang ya, Kang ya. betul. Provinsinya Jawa Barat ya, Kang, betul ya. Ya, Nah, akhir-akhir ini kan bukan isu, fenomena dari kebijakan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, itu memasukkan, Kang, anak-anak sekolah yang nakal, yang gak disiplin, susah bangun, segala macam itu ke barak militer sebagai pendidikan, penguatan kedisiplinan dan karakter. Nah, saya pengen dengar dong pendapat Akang terkait hal tersebut bagaimana, Kang? Akang setuju atau enggak? nah begini, itu takut jebakan politik. Jadi saya bagaimana pemangku kebijaksanaan aja atau pimpinan dan rakyat Jawa Barat begitu. Saya kira perlu pendalam untuk hal-hal itu. Oke, Akang, oke, siap. Kang, terakhir, apa pesan yang ingin Kang Herti sampaikan, Kang, kepada orang tua, guru, dan juga masyarakat nih terkait bullying? Misalkan kalau di lingkungan saya sendiri, Boleh. semuanya, yuk bimbinglah anak-anak kita sebagai titipan Allah, binalah semaksimal mungkin. Semoga mereka pintar, pintar mengaji dalam keagamaannya atau pintar yang lainnya, sehingga mereka mencintai juga terhadap lingkungan, keluarga, dan sesama sebagai warga Indonesia. Begitu pula di lingkungan sekolah, saya tekankan berhenti pesan aja pada adik pelajar, yuk belajarlah dengan tekun, cari ilmu setinggi-tingginya, cintai orang tua, Anda menjadi orang pintar, harapan Indonesia di masa yang akan datang. Begitu. Amin, Kang, amin. Kang RP, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, Edukasi itu banyak. Saya kalau di lingkungan, ya Kang. ada trik edukasi. Oh, boleh Akang sampaikan trik edukasi apa aja, Kang, dari menurut Akang? Trik edukasi, di lingkungan sendiri ya, di wilayah saya sendiri, ya pada anak-anak kalau ada informasi-informasi di media sosial atau di televisi, ada hal-hal yang mengerikan terhadap anak-anak, saya selalu tidak tamatlah membaca atau tidak tamat melihat gambarnya, khawatir enggak ini sedih rasanya. Jadi sampai juga di lingkungan itu titip ini Pak, titip anak ini Pak, jaga anak ini. Sekarang di medsos atau berita televisi misalkan 2000 belakang ada tuh di dua kota Jawa Barat tidak akan kami sebutkan, anak-anak usia sekolah kalau tidak salah karena perundungan dan mudik sudah meninggal. Jadi ngeri saya. Tapi sampai kita bisa tidur, mengapa bisa anak-anak Indonesia? Yuk kita ciptakan anak-anak Indonesia dengan hebat sambil ngomong siapa pada orang tuanya atau pada anak-anak. Kalau sering edukasi di luar, mau tahu? Boleh Kang, mau banget tahu. Apa tuh? Saya kan MC komentator. Kalau festival sepak bola anak-anak usia dini, pesertanya dari usia 9, 10, 11, 12, 13 tahun hingga 14 tahun. Pesertanya ada dari Bandung Raya atau dari provinsi-provinsi lain yang ada di misalkan Jakarta, Jabodetabek,
Banten, Lampung, Bali, Sumatera Selatan, dan lain-lain itu pada datang festival berkumpul di arena festival sepak bola. Saya buka dulu acara teng-teng. Nah, udah memasuki babak-babak selanjutnya. Semakin ramai kan, panas pertandingan. Saya masih pakai mic tenang, sambil pakai baju cosplay biar gagah. Play. Ini babak 8 besar, babak yang menentukan festival sepak bola anak-anak usia ya Indonesia. Ada kalah, ada menang, ada senang, ada sedih. Itulah drama-drama yang akan terjadi di lapangan hijau. Bukan drama ikatan cinta yang dibintangi oleh Amanda Manopo. Bukan drama cinta berakhir bahagia yang dibintangi oleh Megan Giselle dan Kenny Austin. Angela Giselle dan Kenny Austin. Atau bukan cinta Yasmin yang dibintangi oleh Tamarat Samara dan Amanda Manopo. Tetapi ini drama 8 besar festival ya sepak bola anak-anak Indonesia. Yuk tepuk tangan. Makanya kalah dan menang, adik-adik, yuk jangan bersedih, jangan terlalu putus asa. Mari ciptakan sepak bola yang indah ini untuk kemajuan kita bersama. Semoga adik-adik menjadi anak-anak yang pintar di sekolah, anak-anak yang hebat di keluarga, anak-anak yang dibanggakan di lingkungannya, bisa menjadi pemain-pemain di kotanya masing-masing, bisa merapat ke Liga 3, 2, 1 Indonesia, atau timnas, atau tim Indonesia. Yuk, mari kita bareng-bareng sebelum pertandingan kita berpesan dulu. Stop bullying, stop perundungan. Karena kita anak Indonesia untuk menjadi hebat. Begitu di lapangan kami. Dadah. Ego langsung ya Kang, semangat luar biasa. Sangat salut banget dengan semangatnya dari Kang Herti Gol ini. Ya, meskipun usianya sudah tidak lagi muda, tapi betul-betul jadi panutan bagi anak muda, Kang. Kang Herti, semangat terus. Iya, ada apa, Kang? Oh, oke, ada lagi. Misalkan anak-anak sudah semangat. Ya. Ayo bikin video edukasi. Misalkan di rumah, istri sakit. Ada penagih utang, kan bingung. Bingung. Tapi dengan Bismillah, selalu saya jalani dengan ikhlas, pasti akan bisa dijalani atau bisa dilalui hal-hal yang berat untuk masa depan. Tadi saya mencintai anak-anak Indonesia yang hebat, pintar, dan takwa. Amin, amin, Kang, amin. Baik, Kang, luar biasa banget. Memang di tengah keterbatasan apapun itu, kalau kita ikhlas ngejalaninnya dan punya tekad, pasti akan selalu ada jalan ya, Kang ya. Dan juga dapat dukungan dari orang lain. Kang Herti, semangat terus, Kang. Kami, terutama saya ya, sangat mendukung kegiatan-kegiatan Akang, termasuk mengedukasi anak-anak agar terbebas dan tidak melakukan bullying, ya Kang ya, di lingkungannya masing-masing, di lingkungan sekitar. Salamnya buat anak-anak, Kang. Buat anak-anak semua salamnya. Boleh dadah, halo. Luar biasa. Kang Eti, semangat terus. Sehat selalu, Kang Eti. Terima kasih atas waktu dan juga sharing pengalamannya yang sangat luar biasa. Tentu ini menjadi bekal ya buat kami semua sebagai generasi muda, dari sikap-sikap dan juga semangatnya dari Kang Hetri, agar kami bisa jadi generasi penerus bangsa yang memang diharapkan. Makasih banyak Kang Hetri. Semoga nanti bisa ketemu lagi. Iya Kang? Panggil saya ke Jakarta. Semoga nanti ada waktu lagi kita bisa ngobrol bareng secara langsung ya Kang ya, di Jakarta. Makasih banyak Kang Herfi. Salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang. Sampurasun.